Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hadis kepemimpinan perempuan yang dimana untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah hadis tarbawi, seperti yang kita ketahui bahwasanya perempuan ini adalah makhluk spesial yang telah Allah ciptakan, yang dimana diamanahkan dan diberi kodrat atau takdir untuk mengandung dan melahirkan. Jadi beberapa tugas juga yang diamanahkan, bahwa perempuan ini menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, mengurus seluruh tugas-tugas rumah tangga pada umumnya. Dan ternyata di zaman sekarang ini sudah banyak perempuan yang memilih untuk terjun ke masyarakat, untuk menjadi pemimpin masyarakat, untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin sosial, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana sih pandangan hadis atau hukum tentang perempuan menjadi seorang pemimpin? Ada hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari yang dimana isi hadisnya seperti ini. Hadatsana Utsman bin Al-Haythami hadatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma qittu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qawmun walau amrahum ra'ata, yang artinya dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra menjadi sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik dan fitnah. Selain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, lalu Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung kepada sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutanna. Untuk redaksi matan hadis ini seperti yang di atas tadi, yaitu mayoritasnya merujuk pada Abu Bakrah. Nah, untuk status hadis ini mengenai hadis kepemimpinan perempuan itu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan para ulama pun sepakat bahwa kualitas hadis ini adalah sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Jadi hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah ini itu telah dinilai sahih, maka karena kesahihan hadis ini jadi membuat dasar hadis ini untuk menentukan hukum atau hujjah di dalam syariat. Seperti perkataan Nabi itu, tidak akan beruntung bahwa suatu kaum ini yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Nah, inilah yang menjadi perdebatan panjang soal kepemimpinan perempuan. Nah, juga mayoritas para ulama memahami hadis ini secara tekstual. Jadi mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk dari hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara atau menjadi pemimpin negara, menjadi hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengan yang tersebut disebutkan, maka dilarang menurut syarak. Perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya.
Jadi pendapat ulama yang mengatakan atau sependapat dengan hadis ini bahwa perempuan ini dilarang menjadi pemimpin itu karena mereka memahami hadisnya secara konteks gitu, secara tekstual gitu. Nah, ada beberapa dalil mereka yang melarang perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu yang pertama dari Quran surat An-Nisa ayat 34, lalu yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan perempuan kurang cerdas dibandingkan laki-laki, dan ketiga hadis la yufliha walau amrohum imro'ah yang tadi dibacakan di atas. Nah, lalu pendapat dari Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan mengapa perempuan ini dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum. Yang pertama karena fisik dan naluri seorang perempuan tuh. Karena perempuan ini diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh, mengurus anak, mendidik anak, apapun itu yang berhubungan dengan rumah tangga. Nah, itulah sebabnya perempuan ini memiliki perasaan yang peka dan emosional gitu. Karena dia sering mengurus anak misalnya, maka dia tumbuhlah perasaan di dalam hatinya ini, sifat peka dan emosionalnya ini cenderung lebih tinggi. Peka dan emosionalnya cenderung lebih tinggi karena dia dihadapkan setiap harinya dengan anak gitu. Nah, dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penawaran dan hikmah. Nah, jadi karena perempuan ini diberikan kelebihan dari naluri atau perasaannya yang gampang peka dan gampang emosional, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa perempuan ini tidak pantas menjadi seorang pemimpin, karena dia lebih mengedepankan perasaan dibandingkan pikirannya atau nalarnya. Lalu juga yang kedua, faktor kodratik, seperti perempuan ini tidak tepat untuk memangku jabatan dalam urusan umum karena perubahan fisiknya selalu terjadi, misalnya karena menstruasi, terus juga hamil, terus juga melahirkan, menyusui anak, dan semua apapun itu yang berhubungan dengan fisik dan psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugas di luar rumah tangganya karena dia pola pikir yang terbatas gitu. Nah, dan juga menurut Al-Jamakhsyari, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena yang pertama, kelebihan laki-laki itu dari akalnya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasanya kalau perempuan itu lebih mengedepankan perasaan, sedangkan laki-laki ini lebih mengedepankan akalnya, pemikirannya. Lalu juga yang kedua karena ketegasan seorang laki-laki ini, walaupun tidak sedikit juga perempuan yang memiliki sikap tegas, tetapi banyak laki-laki yang mayoritasnya memang dia lebih tegas dibandingkan perempuan. Lalu yang ketiga karena tekad seorang laki-laki ini lebih kuat dibandingkan tekad seorang perempuan. Tapi di samping itu juga tidak menyebutkan bahwa perempuan itu lemah gitu, karena tidak ada tekad seperti itu. Tekadnya yang kuat. Lalu yang keempat karena kekuatan fisik, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa perempuan fisiknya itu terjadi perubahan seperti hamil, menstruasi, dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat wanita atau perempuan ini bisa menjadi lemah gitu, di suatu keadaan, di suatu kondisi yang membuat dia menjadi lemah. Tetapi karena laki-laki tidak mengalami menstruasi dan hamil, maka dia akan fisiknya terjamin selalu kuat gitu. Lalu juga memiliki kemampuan menulis dan kebenaran. Itu pendapat dari Al-Jamakhsyari. Nah, adapun juga ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, yaitu karena mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Nah, untuk memahami hadis tersebut, maka mereka perlu mengkaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu diturunkan atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu saya jelaskan kembali, ulama yang berpendapat bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin itu karena mereka mengartikan dari hadis tadi di atas itu secara kontekstual. Jadi diusut tuntas dari asbabul wurudnya atau turunnya, penyebab turunnya hadis tersebut gitu. Nah, pada saat itu
kaum atau derajat dari kaum perempuan ini di dalam masyarakat sedang ada di bawah dari derajatnya kaum seorang laki-laki. Nah, perempuan ini sama sekali tidak dipercaya saat itu ya, sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Nah, hanya laki-laki lah yang dianggap bisa untuk mengurus kepentingan masyarakat atau mengurus kepentingan negara ya. Nah, keadaan ini terjadi bukan hanya di Persia, tetapi juga di Jazirah Arab dan sekitarnya. Kemudian Islam datang mengubah nasib kaum perempuan, sehingga ketika Islam datang, perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki, juga diberikan kehormatan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat ataupun negara. Hadis ini merupakan kisah Kisra yang merobek surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakanlah musibah terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Kisra, sehingga anaknya lah yang mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Nah, tetapi juga dia ditakdirkan tewas, sehingga kerajaannya dipimpin oleh perempuan. Dan awal mula inilah yang menjadi kehancuran kerajaan kerajaan Kisra ini karena dipimpin oleh seorang perempuan gitu. Dan perempuan ini adalah keturunannya, karena waktu itu masih menganut monarki, yaitu kerajaan atau apapun itu harus dinasabkan atau diteruskan oleh keturunannya, dan kebetulan keturunannya ini adalah perempuan. Jadi mau tidak mau kerajaan ini harus turun kepada anaknya, yaitu perempuan tersebut itu yang menjadi pengganti kerajaan Kisra ya. Nah, dalam kondisi kekaisaran Persia dan masyarakat pada saat itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang dipimpin oleh perempuan atau menyerahkan semua masalah-masalah kenegaraan kepada perempuan itu tidak akan sukses. Karena sebagai gimana gitu, maksudnya bagaimana semua itu bisa sukses kalau orang yang memimpinnya ini atau si perempuannya ini tuh tidak dihargai oleh masyarakat gitu, karena dianggap rendah, dianggap ada di bawah laki-laki. Nah, itu karena juga perempuan yang dianggap rendah ini tidak memiliki kewibawaan, jadi mana mungkin sebuah negara atau sesuatu bisa sukses jika dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki kewibawaan. Nah, setelah Islam datang, dalam sejarah pun penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin kesini makin meningkat gitu, dan akhirnya dalam banyak hal kaum perempuan ini diberikan kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberi peluang yang sama kepada kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Nah, oleh karena itu sebagian ulama tidak ada yang berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin gitu, dengan alasan hadis tersebut, dengan alasan hadis yang tadi saya bacakan di awal gitu ya. Karena hadis tersebut ini hanya bersifat sekedar pemberitaan atau bukan ketentuan hukum gitu. Jadi hanya untuk memberikan informasi, tapi tidak untuk dijadikan hujah gitu, sumber hukum. Karena hadis tersebut tidak berlaku umum, karena hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan peristiwa di Persia gitu. Ketika saat itu Kaisar Persia ini meninggal dunia, dan juga para petinggi kerajaan melimpahkan kepemimpinan Persia itu kepada seorang ratu, yaitu dimana anaknya atau keturunan dari Raja Persia ini. Dan dari seorang ratu ini kekaisaran Persia ini berantakan gitu. Dan disinilah penyebab mengapa Rasulullah bersabda tentang hadis tersebut tuh, karena konflik atau karena suatu kejadian ini yang terjadi di kekaisaran Persia tuh. Dan hadis ini tuh tidak mengandung sama sekali penegasan melarang perempuan atau seluruh perempuan ini menjadi pemimpin gitu.
tidak sama sekali ada larangan. Nah, dari At-Tabari mempertegas bahwa walaupun hadis tersebut digunakan sebagai dasar hukum, tapi itu hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara. Perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tapi selain itu bisa. Nah, ini juga pendapat yang berbeda dari At-Tabari. Kalau dilihat tadi pendapat ulama yang menyatakan menyatakan hadis tersebut ini bukan dasar hukum, tetapi hanya pemberitaan. Tapi At-Tabari ini berpendapat bahwa walaupun hadis ini dikatakan sebagai dasar hukum, tetapi itu hanya untuk menyangkut suatu hal yang khusus gitu, bukan hal yang umum gitu. Yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi negara gitu. Untuk nilai pendidikan yang bisa diambil dalam kisah ini adalah perempuan, setinggi apapun derajat perempuan, jika dia ingin memimpin suatu hal yang umum itu boleh saja, tetapi tetap bahwa takdir atau suatu jalan yang baik gitu, yang sebaik-baiknya perempuan adalah dia yang bermanfaat untuk suami dan anak-anaknya, dia yang mengabdikan diri terhadap suami dan anak-anaknya di rumah gitu. Jadi jika si perempuan ini ingin mengambil atau ingin mengabdikan diri kepada negara ataupun masyarakat, itu boleh-boleh saja, tetapi tetap harus diingat satu, yaitu bahwa perempuan mulianya itu di rumah untuk mengurus anak-anaknya, mengurus suaminya, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.